Kecelakaan terjadi di jalur selatan Jawa Barat. Sebuah truk menabrak mobil box di turunan Paslon Nagrek. Evakuasi kedua kendaraan tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Posisi kendaraan yang masuk ke kolam menyulitkan petugas. Truk yang mengangkut kue dan juga mie instan ini akhirnya berhasil diangkat. Kecelakaan terjadi di turunan Paslon yang curam dan dikenal sebagai daerah rawan kecelakaan. Sopir truk diduga membanting setir ke arah permukiman warga dan menghantam mobil box yang berisi satu keluarga. Kedua kendaraan akhirnya terguling dan 3 orang di dalam mobil box terluka, termasuk diantaranya anak-anak. Bangkai truk dan juga mobil box selanjutnya dibawa ke Mapolsek Nagrek. Proses pengangkatan kendaraan menimbulkan kemacetan di jalur Nagrek. Sementara itu, polisi akan memeriksa sopir truk dan kelaikan kendaraan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dan untuk melihat bagaimana kondisi arus mudik terkini di jalur selatan, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, ada Aziza Hanum di kawasan Nagrek, Jawa Barat saat ini. Hanum, secara umum bagaimana pantauan Anda di jalur Nagrek, apalagi ini menjelang H-3 Lebaran? Tampaknya di belakang Anda masih agak sepi ya, Hanum? Ya, Reinhard, selamat siang untuk Reinhard dan juga semua pemirsa CNN Indonesia. Benar sekali seperti yang tadi Reinhard katakan bahwa saat ini memang arus laju kendaraan ataupun tumpukan kendaraan yang berada di Cagak Nagrek ini tidak terlalu banyak, tidak begitu banyak. Namun sejak pagi tadi Reinhard sekitar pukul 8 pagi tadi ada tumpukan kendaraan yang terjadi yaitu kendaraan yang akan mengarah ke arah Garut. Tepat apabila Reinhard melihat di belakang saya, ini saya berada di persimpangan antara arah ke Tasik dan juga Jawa Tengah juga ke arah Garut. Nah, tadi polisi sudah memberlakukan sekitar 2-3 kali operasional buka tutup jalur untuk mengantisipasi kemacetan karena tadi memang sempat terjadi antrian kendaraan di arah Garut dan akhirnya kendaraan ini semuanya dialihkan untuk melewati arah Tasik tepat di sebelah kiri jalan apabila dari arah sana. Jadi semua kendaraan melewati sini, melewati Pasar Limbangan dan nanti ketika sampai bawah akan belok untuk melalui arah Garut. Dan untungnya skema satu arah yang berlaku di Cagak Nagrek ini memang cukup mengurai kemacetan, Reinhard. Untuk kendaraan yang ke arah Bandung diarahkan untuk melewati jalur Lingkar Nagrek yang tepat berada di seberang sana. Dan memang Reinhard, kalau kita membicarakan mengenai jalur ke Garut yang tadi pagi polisi ini mengadakan sistem buka tutup, ini merupakan salah satu jalur yang bisa dikatakan menjadi jalur langganan macet nasional karena memang setiap tahunnya selalu yang dikeluhkan oleh para pemudik jalur ini stuck begitu. Dan untuk mengantisipasinya pada tahun ini makanya polisi telah menyiapkan beberapa skema dan tentunya salah satunya adalah skema angkutan berat, yakni menurut dari peraturan Kementerian Perhubungan, yakni peraturan Menteri Perhubungan nomor 40 tahun 2017 yang tidak memperbolehkan angkutan berat yakni melebihi dari 14.000 kilogram untuk melewati semua jalur mudik. Jadi ini berlaku di semua jalur mudik yang ada, tidak hanya jalur selatan tapi juga jalur utara dan semua jalur yang dilalui pemudik maupun tol dan juga non-tol untuk tidak dilewati truk-truk bermuatan berat ini untuk mengantisipasi kemacetan dan juga keamanan para pemudik. Mengingat banyak sekali pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 dan juga roda 4 dan tentunya kendaraan-kendaraan berskala besar ini ditakutkan akan menjadi penghalang lajunya arus kendaraan begitu. Dan memang ada beberapa jenis kendaraan angkutan yang masih diperbolehkan untuk lewat, yakni truk pembawa BBM, truk pembawa ternak juga truk pembawa sembako, Reinhard. Dan yang terakhir untuk para pemudik yang akan menuju ke jalur Nagrek yakni keluar dari gerbang tol Cileunyi melewati Ranca Ekek lalu juga menuju Cicalengka, apabila nanti akan terjadi kemacetan di daerah Cagak Nagrek akan dilakukan sistem pengalihan ke jalur alternatif, diantaranya adalah jalur Cijapati dan juga jalur Parakan Muncang. Namun setelah saya konfirmasi ke pihak kepolisian belum ada skema tersebut, tapi nantinya apabila H-1 atau H-2 terjadi kemacetan maka skema tersebut baru akan diberlakukan, Reinhard. Baik, jadi sudah ada sejumlah skema lalu lintas jika nantinya mengantisipasi lonjakan pemudik yang sudah mulai berlangsung ya, mulai dari hari ini sampai dengan mungkin 2 hari ke depan. Terima kasih Aziza Hanum, produser lapangan CNN Indonesia langsung dari Nagrek di Jawa Barat.